Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap diberikan istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya, tetap diberikan istiqomah untuk tetap dapat selalu meningkatkan kualitas keimanan kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir ya, di masjid ini tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa dan keselamatan dari Allah juga senantiasa diberikan kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan kita semua semoga termasuk pengikut beliau yang kelak akan dimintakan syafaat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin memberikan pernyataan terkait dengan ibadah Ramadan. Jadi as-shaum atau ibadah Ramadan itu, beliau memberikan pernyataan begini: sirrun bainar rabbi wa baina abdihi. Jadi puasa Ramadan itu adalah ibadah yang merupakan sirrun, rahasia. Rahasianya siapa? Bainar rabbi wa baina abdihi. Ibadah Ramadan itu, ibadah puasa Ramadan itu ada rahasia besar di antara Rabb, di antara Tuhan, wa baina abdihi, dan hambanya. Oh, kurang dekat. Jadi sekali lagi, satu-satunya ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sirrun bainar rabbi wa baina abdihi itu adalah as-syiyam, puasa. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa puasa itu merupakan sir, sesuatu yang dirahasiakan antara Rabb dan hambanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadis qudsi. Allah berfirman dari Abu Hurairah. Hadis ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak diturunkan sebagai Al-Qur'an, tetapi dilisankan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka meskipun hadis, tetapi sesungguhnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak diwahyukan di dalam Al-Qur'an. Firman-Nya Allah di dalam hadis qudsi itu adalah kullu amal ibni Adam lahu illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap perbuatan anak-anak Adam, setiap ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambaku, oleh semua manusia, itu fa innahu li, kata fa innahu, sesungguhnya ibadah itu untuk dirinya sendiri, atau dalam artian semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu sudah ditentukan kadar jaza, sudah ditentukan kadar pahalanya. Illas siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan Ramadan, pada bulan di mana dia berpuasa, itu fa innahu li, sesungguhnya jaza atau balasannya itu hanya aku yang memberikan, wa ana ajzi bihi, maka sesungguhnya akulah yang akan memberikan nilai pahala dari perbuatan, setiap perbuatan yang ia lakukan pada bulan Ramadan atau pada saat dia berpuasa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang mendasari dari perkataan ulama tadi, sirrun bainar rabbi wa baina abdihi. Maka puasa itu adalah bulan Ramadan, di saat kita berpuasa itu merupakan ibadah yang penuh rahasia antara Rabb, antara Tuhan dengan abdihi, dengan hambanya yang melaksanakan puasa. Rahasianya di mana? Rahasianya adalah pada jaza atau pada balasan yang akan diberikan oleh Rabb atau Tuhannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelaskan sirrun bainar Rabb wa baina abdi ini, Imam kita menjelaskan wasyamu min afdhalil ibadat. Puasa itu termasuk sebaik-baiknya ibadah, ya. Li'annahu tajtami'u fihi anwa'us sabri salasah. Karena sesungguhnya puasa itu mengumpulkan atau berkumpulnya, dasar dari berpuasa itu adalah berkumpulnya 3 kesabaran yang diberikan atau diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Pagi ini insya Allah kita akan masuk ke dalam kesabaran ini, bagaimana sesungguhnya puasa itu menuntut, ya, seseorang untuk melatih dan menuntut kita semua untuk kemudian menjadikan kesabaran itu sebagai pakaian keseharian kita. Dikatakan bahwa yang pertama as-sabru ala ta'atillah. Puasa itu akan mendorong seseorang dengan dasar sir bainar rabbi wa baina ibadih, itu akan mendorong seseorang untuk selalu bersabar ala ta'atillah. As-sabru ala ta'atillah, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu tidak menginginkan bahwa ibadah yang kita lakukan selama kita menjadi seorang muslim itu berjalan biasa-biasa saja. Maksudnya biasa-biasa saja pripun? Tahun wingi posone nggih tutup. Ning posone nggih mung nahan lapar dan dahaga saja. Yang kemarinnya lagi puasanya juga senantiasa selesai. Kita tidak berpuasa hanya ketika syariat tidak boleh menjalankan kita untuk berpuasa. Misalnya bagi ibu-ibu ketika datang haid, ya.
maka kan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tetapi tentu kita tidak menginginkan bahwa menjalankan ketaatan kepada Allah itu tidak ada peningkatannya. Maka orang yang bersabar menjalankan perintah Allah itu adalah mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perbaikan-perbaikan, dengan adanya kenaikan, ya. Jadi levelnya itu sudah semakin tinggi. Ya, kalau kita berbicara di depan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ya tidak mungkin kemudian kita mengatakan bahwa kita ini masih terganggu puasa kita dengan melihat orang yang makan bakso di pasar, kan tidak mungkin. Tidak levelnya itu. Kita juga tidak mungkin mengatakan bahwa bapak-bapak ini sangat terganggu puasanya, kadang-kadang mutah mergo meresani wonten tiang jalur sanesipun ingkang liwat wonten ngajengipun kalih udut. Tidak mungkin. Maka as-sabru ala taatillah ini adalah bagaimana kemudian kita ini memahami dan meningkatkan kualitas ibadah kita ini dengan disertai dengan ibadah-ibadah penunjang lainnya. Ya, kalau kita berbicara asyam, misalnya puasa Ramadan, itu kan ada beberapa hal yang Allah langsung mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW sendiri, bahkan melalui utusannya malaikat Jibril, seperti tadarus Al-Quran misalnya. Itu Allah itu mengajarkan kepada kita semua, kepada umatnya, itu melalui langsung mengutus malaikat Jibril untuk senantiasa setiap malam pada bulan Ramadan bertadarus dan bertadabbur Al-Quran bersama baginda Rasulullah SAW. Maka sekarang kalau kita menginginkan Allah menurunkan Jibril kepada kita untuk mengajari Al-Quran juga nggak mungkin. Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana kemudian keseharian kita selama bulan Ramadan ini itu kita isi dengan bermuamalah, bermuasyarah dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu hidup di rumah-rumah kita. Bukan hanya kita sendiri yang membaca, tetapi bagaimana seorang ayah memberikan nasihat dan memberikan contoh kepada istrinya, seorang ibu memberikan nasihat melalui contoh kepada suaminya, seorang ayah dan ibu memberikan contoh dan nasihat kepada putra-putrinya. Ini yang dinamakan dengan as-sabru ala taatillah, bersabar meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa Ramadan kita. Alhamdulillah, ya. Saya mentradisikan sejak anak saya itu bisa membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini anak saya yang kelas 5 SD itu tadi malam saya tanya, "Dek, kamu sudah dapat berapa juz qiraatul Qur'annya?" Alhamdulillah sudah dapat 8 juz. Kelas 5 SD. Dan itu ngajinya belum lancar. Kalau dia membaca 2 lembar Al-Quran itu kurang lebih menghabiskan waktu 20 sampai 25 menit. Jadi setiap ba'da subuh seperti ini, ya, setelah sahur kemudian sholat subuh di masjid bersama-sama, pulang tidak bermain-main kemana-mana, tidak kemudian tidur lagi, tetapi yang dipegang adalah Al-Quran untuk dibaca. Nanti ba'da zuhur demikian, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar demikian, ya, setelah sholat maghrib berbuka menunggu sholat isya juga demikian. Semuanya bermuasyarah dengan Al-Quran.
Indah sekali kalau kita bisa melakukan seperti itu di keluarga kita. Depan rumah saya itu warung ya. Ini bukan menyombongkan diri tetapi sekedar ibrah untuk kita semua. Itu sampai ibu-ibu yang berbelanja datakon anake sapa to? Awan-awan ini kok ngaji. Anake sapa awan-awan kok ngaji. Ini harus kita kita biasakan ya. Kita biasakan di dalam rumah tangga kita selama bulan Ramadan itu sebagai peningkatan kita terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala taatillah. Sabar di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya asirru bainar rabbi wal abdi ya. Rahasianya Allah dengan hambanya ini sulit kita cari tandingannya selain dengan qiraatul Quran, Bapak Ibu sekalian. Mafhum, kita faham bahwa setiap salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah al-muta'abbad bi qiraatihi. Satu-satunya kitab yang ada di dunia yang hanya dengan membacanya itu dianggap sebagai ibadah itu adalah Al-Quran. Kalau kita membaca buku-buku ya Islam atau bahkan membaca kitab hadis sekalipun, kitab fikih sekalipun ya, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah pahala dari kita belajarnya, thalabul ilminya. Tetapi karena Al-Quran itu mukjizat, al-muta'abbad bi qiraatihi, kalau kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar thalabul ilmi yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap huruf di dalam Al-Quran itu bernilai satu kebaikan yang akan diberikan jaza atau pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan di dalam hadis itu dikatakan la aqulu alif lam mim harfan. Rasul itu mengajarkan kepada para sahabat untuk senantiasa qiraatul Quran, dan beliau mengatakan kalau kamu membaca alif lam mim itu yang dibaca la aqulu alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan bahwa ketika kamu membaca alif lam mim itu satu kebaikan, satu huruf. Walakin alifun harfan wa mimun harfan wa lamun harfan wa mimun harfan. Tetapi ketika kamu membaca alif lam mim itu ada 3 kebaikan. Alif 1 kebaikan, lam 1 kebaikan, dan mim 1 kebaikan. Sakniki kinten-kinten Bapak Ibu sedaya. Kalau kita ingin mencari kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa tandingannya dengan qiraatul Quran itu? Ewet. Kala-kala dipun etang nek panjenengan niku maos setunggal rai Al-Qur'an. Niku kinten-kinten enten pinten huruf. Wonten ingkang sampun nate ngetang? Saya juga belum pernah itu. Itu kalau kita hitung betul bisa jadi ya. Dalam satu juz Al-Quran itu ada ribuan kebaikan yang akan diberikan pahala ya, sebagai pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu kalau kita baca di hari-hari biasa. Bayangkan kalau kita membacanya itu di bulan Ramadan seperti ini, maka asir bainar rabbi wa abdihi, rahasia antara Rabb dengan hambanya itu dengan memberikan pahala dari kebaikan bacaan Al-Quran yang kita baca itu tidak terbatas Bapak Ibu sekalian. Maka sangat rugi ketika
bulan puasa, bulan Ramadan seperti ini, kita tidak as-sabru ala ta'atillah, bersabar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah yang harus kita lakukan pada bulan-bulan Ramadan. Bedakan ya, kita yang sudah insya Allah setiap Ahad, setiap malam Selasa, setiap malam Jumat, setiap Jumat pagi ya, mengisi nutrisi ruhiyah kita ini dengan orang-orang lain yang tidak pernah terisi. Poso sing digegerke napa? Kapan tabungannya dibagi? Engko nek le tabungane wis dibagi, sing bingung meneh, njuk arep nukokke klambi anake ning ndi? Modele kaya apa? Nek nang pasar ki akeh kembarane. Kula kok ngertos bojone kula nggih ngoten niku biasane. Engko nek wis kaya ngono masuk hari ke-20, tanggane wis mulai mambu wangi-wangi, wis bingung, toplase arep diisi apa? Ya enggak apa-apa, itu silakan dilakukan. Tetapi ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita terkait dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita ini harus kita pertahankan betul-betul. Ya. Itu dari sisi qiraatul Quran, qiyamul lailnya. Rasul mengatakan kepada kita, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang salat lail pada malam Ramadan, tahajud pada malam Ramadan, tarawih pada malam Ramadan karena iman dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, akan dihapus dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan luar biasanya lagi, kalau kita membaca hadis ini, itu kan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ketika datang bulan Ramadan kepada para sahabat ya. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun tuftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwaban nar. Itu betul-betul terjadi dan bisa kita lihat. Salat lail itu kan sesuatu yang sulit dilaksanakan. Saya sendiri untuk bermudawamah, untuk senantiasa melaksanakan sholat lail setiap malam itu rada kesulitan Bapak Ibu. Anggurus rapat karo cah nom-nom, pemuda Muhammadiyah di PDM, nanti pulang jam 12:30, sampai rumah 12:30 tidur, niku nek kon tangi jam 3:30 niku sira rada kangelan. Tangi-tangi ya bar krungu suara azan subuh. Tetapi lihat bahwa Ramadan itu tuftahu abwabal jannah, dibuka pintu surga dengan apa? Allah memudahkan bahwa perilaku ahli surga itu sangat mudah dilaksanakan pada bulan-bulan Ramadan. Perilaku ahli surga itu dimudahkan dan dibuka selebar-lebarnya untuk hamba-hambanya pada bulan Ramadan. Salat terberat adalah salat lail, salat tahajud ya. Kinten-kinten ngoten mboten Bapak Ibu? Rada abot nggih. Tangi besok ya, kemudian kita melaksanakan salat tahajud itu berat untuk kita. Pemana sing nom-nom, aktivitasnya masih banyak, begitu capek tidurnya lelap sekali itu saya kangelan. Tetapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tuftahu abwabal jannah, perilaku ahli surga itu dibuka selebar-lebarnya, dimudahkan sedemikian rupa nganti
sholat lail, sholat taraweh, sholat tahajud yang dilakukan itu lebih digemari daripada sholat fardunya. Nah masjid sithik sing sholat jamaah maghrib di masjid itu, tetapi begitu sholat taraweh ya, takmir sampai ngedegake teratak. Engko sholat subuh sithik meneh, apa meneh dhuwur karo asar. Ning begitu taraweh teratak sing didegake tekan ngarep masjid niku kebek ya, penuh. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata sesulit apapun syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Ramadan itu akan diberikan kemudahan. Tuftahu abwabal jannah. Demikian juga wa tughlaqu abwabal jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Makan minum itu boleh tidak Bapak Ibu? Sesuatu yang mubah ya, boleh. Tetapi bahkan orang yang tidak berpuasa saja mau makan dan minum itu tingak-tinguk isin. Arep mlebu warung bakso kan mesti tolah-toleh sik. Ana tanggane apa ora ya? Ana sedulure apa ora ya? Ana sing weruh apa ora ya? Aku isin ya. Jadi perilaku ahlun nar itu betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ahli neraka ya. Wa tughlaqu abwabal jahim, ditutup pintu neraka, itu maksudnya adalah yang disampaikan oleh imam itu bagaimana kemudian Allah menyulitkan orang-orang yang ingin berlaku maksiat itu pada bulan Ramadan. Menyulitkan, isin itu makan dan minum, apalagi melakukan kemaksiatan yang tidak di bulan Ramadan saja sudah orang risih atau orang tidak suka melihat apa yang dilakukan. Ini jelas tidak mungkin dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan. Seandainya pun dilakukan, orang tersebut pasti akan bersembunyi-sembunyi dan malu-malu. Ketika kemudahan ini diberikan oleh Allah kepada kita demikian rupa, sangat-sangat tidak beruntung bagi kita apabila kita membiarkan begitu saja bulan Ramadan itu dengan perilaku-perilaku yang biasa-biasa saja. Jangan biasa-biasa saja. Jadi as-sabru ala ta'atillah, bersabar dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita latih betul-betul, karena ini memang dasar dari kenapa Allah kemudian menetapkan syariat puasa itu kepada kita semua. Dilatih betul-betul qiraatul Qur'annya ya, ibadah-ibadah lainnya, kebaikan-kebaikan lainnya. Rasulullah itu di dalam hadis disebutkan beliau adalah orang yang paling ringan di dalam bersedekah. Tetapi pada bulan Ramadan sedekah yang dilakukan oleh Rasulullah itu lebih ringan dibandingkan angin yang berhembus. Kinten-kinten pripun niku? Lebih ringan daripada angin yang berhembus. Luar biasa yang dilakukan. Mengapa? Karena beliau mengetahui betul kebaikan-kebaikan yang didapatkan di bulan Ramadan. Sirrun bainar Rabbi wa abdihi. Rahasia besar antara Rabb dengan hambanya itu inilah di bulan Ramadan ini. Sedekah itu ukurannya sudah jelas. Di dalam Quran surat Al-Baqarah itu Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sedekah itu nilai pahala yang telah dirumuskan oleh Allah, dan rumus itu diberikan kepada para malaikat. Nek ana wong sedekah iki lho rumuse, kan gitu. Nek sedekah iki satu bulir padi ya. Jadi perumpamaannya atau rumusnya itu ketika kita menanam satu biji padi,
kemudian biji padi itu tumbuh menjadi segerombol tanaman padi itu. Segerombol itu ternyata isinya 7 batang. Setiap batang mengeluarkan 1 tangkai. Tawi satu napa niku? 1 tangkai padi itu nggih. 1 tangkai itu kemudian terdapat 100 biji padi. Maka sedekah terbaik ya, akan diberikan pahalanya oleh Allah. Yang terbaik itu bagaimana toh? Yang tidak menyertakan sedekahnya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti dari orang yang menerima sedekah itu, maka dia akan diberikan oleh Allah pahala. 1 butir padi itu dipanen menjadi 700 butir padi. Karena 1 tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya berbuah 100 biji padi, 700. Kalau kita ini sedekah 10.000 rupiah, sedekah kita ini betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengungkit-ungkit, ya, tidak sombong dengan sedekahnya dan tidak menyakiti orang-orang yang diberikan sedekah, pahalanya menjadi berapa Bapak Ibu? 10.000 ping 700 menjadi 7 juta rupiah. Ya, akan dibalas 7 juta rupiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi itu tidak berlaku pada bulan Ramadan. Itu tidak berlaku pada bulan Ramadan. Mengapa? Karena bulan Ramadan itu illat siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu, akulah yang akan memberikan pahala secara langsung. Akulah yang akan memberikan jaza secara langsung, keluar dari rumus-rumus yang telah aku berikan sendiri. Wa ana ajzi bihi. Itulah yang disebut dengan sir bainar Rabb wa baina abdihi. Rahasia besar antara Rabb dan antara hamba-hambanya. Siapa yang tidak tertarik? Makanya kita harus betul-betul as-sabru fi taatillah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan amaliyah sebanyak-banyaknya. Amaliyah sebanyak-banyaknya itu apakah kemudian kita tidak melakukan aktivitas duniawiyah? Lakukan aktivitas duniawi, tetapi dibarengi dengan bentuk mencari berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sing biasanya ning sekolahan seperti saya dan Pak Isa itu, ya rada direm nggih Pak, nek nggih leh nesu-nesu melihat sesuatu hal yang tidak kita inginkan misalnya. Atau bisa jadi mendampingi anak dengan lebih serius lagi, ya, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Nek maune akeh menenge njuk rada, setiap anak yang kita temui diberikan nasihat. Nek klambi aja dicoret-coret, sing taat karo sing tuwa dan lain sebagainya. Bekerja di pasar, bekerja di ladang pun demikian. Tidak ada aktivitas yang berubah selain aktivitas ibadah yang kita tingkatkan sebagai bentuk as-sabru ala taatillah, bersabar atas dasar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sebagai bentuk kita mengharapkan jaza atau pahala dari Allah. Karena sekali lagi kita meyakini bahwa satu-satunya bulan di bulan Ramadan inilah pahala itu akan ditingkatkan sebagaimana sir bainar Rabb wa abdihi, sesuai dengan rahasia Allah dan hamba-hambanya. Maka Rasul itu mengatakan kepada kita, seandainya kita ini mengetahui kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan, kabeh wong itu mengharapkan semoga Ramadan itu terjadi sepanjang tahun. Kan begitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, dasar kenapa Allah itu menetapkan Ramadan, ya, puasa sebulan penuh bagi kita adalah sebagai bentuk as-sabru an ma'asiyillah. Seorang yang menjalankan puasa itu harus senantiasa bersabar untuk tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kan ancamannya jelas. Kam min shaimin laisa lahu min ajrin illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, menjalankan puasa Ramadan, tetapi di hadapan Allah tidak akan mendapatkan apapun selain ju' wal atas, lapar dan dahaga. Maka rel-rel yang telah diberikan oleh Allah itu harus kita pegang sebagai bentuk kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemarahan kita yang sesungguhnya wajar kita luapkan. Ada kemarahan kita yang sesungguhnya ketika orang mendengar itu juga memaklumi kalau kita itu marah. Sebagai contoh, ya, niki punate nih bapak niku akan tiang, kayak nyemprotake lombok, padahal lombok niku gak larang dal niku. Ya. Pas sasi poso akon wong kan nyemprotake lombok, wis domongi obate iki campur karo iki. Oh nggih, sing disemprotke niku jebulane obat suket, Pak. Ya. Untung dosisnya sedikit, mengrogol tok njuk trubus meneh. Pada waktu itu boleh nggak kalau bapak saya itu marah kepada orang yang disuruh? Wajar tidak kalau bapak saya itu marah-marah? Wajar kan? Barangkali orang lewat pun akan mengatakan ya wajar ya nek Pak Sahri itu marah, ya marah luar biasa karena sudah menyuruh, ya amanah yang diberikan, perintah yang diberikan salah diterima. Boleh kan marah-marah? Tetapi luar biasanya sebagai bentuk ta'ah atau as-sabru ala maksiatillah, bersabar di dalam menghadapi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan hanyalah ya ora apa-apa esuk lak tukul meneh. Ora apa-apa esuk lak tukul meneh. Persoalan atine bededeg itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi bagaimana kemudian dia bisa menahan dirinya? Karena Rasul mengatakan kepada kita, laisas syadid bisur'ah, innamas syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat di hadapan Allah itu bukan orang yang kuat menangan, ya, cepat, tetapi orang yang kuat di hadapan Allah itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Itu yang paling kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dadi sing paling rusak niku ora sing ngangkat beras 20 kilo dipanggul dhewe niku mboten ngoten niku. Tetapi orang yang paling rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika marah dia bisa menahan dirinya. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi di bulan Ramadan itu jangan sampai ma'asillah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mensirnakan, menghilangkan pahala-pahala yang sudah ada di depan kita, yang merupakan sir bainar rabbi wal abdi, rahasia antara Tuhan dan hambanya. Makanya kudu hati-hati tenan iki. Nek blonjo ya blonjo wae rasa karo rada suwe-suwe blonjone, njuk engko sing dibahas ora mung apa sing ora dijangan, tetapi jangan sapa. Ampun ngantos mekaten menika. Kalau istri saya itu belanja karena di depan rumah kok rada suwe-suwe langsung saya panggil, "Bu." Langsung pulang. Jangan sampai kemudian karena ini sudah menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang mentradisi di tingkat masyarakat kita. Kalau kita tidak potong dengan sungguh-sungguh, maka iman-iman ya sudah dirahasiakan oleh Allah dan hambanya, pahalanya sudah betul-betul ada di depan mata kita, kok dihilangkan dengan hal-hal yang kita sendiri tidak memahami dan tidak sadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, puasa ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk wasabru ala aqdarillah al-mu'allaqah.
bahwa kita harus meyakini bahwa ada ketentuan-ketentuan tentang ibadah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mengikat. Harus kita yakini. Dan itu harus kita sabar. Wah, delok meneh kok poso ya. Itu kan seakan-akan kita keberatan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kemudian umat muslim sudah semakin banyak. Ketika beliau berhaji bersama ribuan umat muslimin di seluruh penjuru dunia pada waktu itu, karena ketika Umar bin Khattab itu sudah menjadi seorang khalifah, Islam itu sudah masuk Eropa, sudah menaklukkan Cordoba, Spanyol dan lain-lain. Sehingga ketika musim haji itu ya kira-kira jamaahnya seperti sekarang ini sudah banyak. Ketika beliau ikut berdesak-desakan dengan para kaum muslimin ya di seluruh penjuru dunia ini ingin mencium Hajar Aswad, dan ketika beliau sudah mencium Hajar Aswad, beliau bergumam kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang ia gumamkan? Seandainya aku tidak melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasihku itu mencium kamu, maka demi Allah engkau akan aku hancurkan karena menghambat ya laju orang-orang yang sedang bertawaf. Umar itu kan terkenal karakter yang keras ya. Beliau sampai mengatakan seperti itu. Tetapi meskipun beliau terhambat melihat jamaah haji itu yang banyak berebutan untuk mencium Hajar Aswad, karena ini sebagai bentuk takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah, maka dia pun melakukan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita pun harus wassabaru ala aqdarillah ya al-mu'allaqah. Kita bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditentukan kepada kita, berbentuk ibadah apapun yang ditentukan oleh Allah kepada kita ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran di dalam menjalankan apa yang diperintahkan, termasuk saum Ramadan ini ya. Jadi 3 itu ya. Puasa itu didasarkan pada as-sabaru ala ta'atillah. Kita harus bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabaru an maksiatillah. Bersabar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dengan ancaman-ancaman yang telah disampaikan tadi. Dan yang ketiga, as-sabaru ala aqdarillah al-mu'allaqah. Bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat ubudiyah yang telah ditentukan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kesabaran yang kita miliki ini kualitas ibadah kita ini semakin meningkat. Karena ada hukum yang berlaku di antara kita. Kalau as-sabru ala ta'atillah kita ini meningkat, maka pasti as-sabru an maksiatillah ini juga akan meningkat. Kalau kesabaran kita di dalam menjalankan perintah Allah itu terus meningkat, maka kesabaran kita di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti justru akan meningkat. Tetapi kalau sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu stagnan, mandek terus, maka sabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti juga akan
kesulitan untuk kita laksanakan. Ya piye arep glendeng tanggane, wong setiap hari saja kita bermuasyarah dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita akan melakukan keburukan? Wong setiap hari saja yang kita pertahankan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah ini dengan mudah, dengan ringan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita semua ini dapat menjauhi larangan-larangan yang telah diberikan oleh Allah dengan ringan dan dibantu oleh orang-orang soleh yang ada di sekitar kita semua. Demikian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.